Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Wah, sehat ya. Baik. Sudah makan siang belum? Belum, Pak. Baru jam Kenapa? 10, Belum, Pak. Pak. Oh, iya Baru ya, baru satu jam kali, 10. Pak, makannya, Pak. Baru satu kali. Ya. Ya, kalau 2 kali nanti gendut kayak Pak Guru. Baik, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Siapa nih? Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 2 ya? Yang nomor Tanggal urut 2, Pak. Tanggal 2, Pak. Iya, tanggal 2. Urut absen nomor 2 siapa? Pak Ari, Ananda Ari nomor 1. Nomor 2 siapa tadi? Fitia. Iya, Pak. Oh, Fitia. Mana Ananda Fitia? Nggak ada. Sekarang Oh, nomor 2 baik. kita aja. Nomor Saya 2 saja, Ika ya? Pak. Oh, nah itu Ananda Mistri mengajukan diri. Silakan Ananda Mistri memimpin teman-temannya Oke, berdoa. siap, kan? Siap semua. Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Mistri telah memimpin teman-temannya berdoa. Oke, ini hari ini kita akan belajar matematika ya anak-anak ya. Sudah bawa bukunya kan? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sebelum mulai ke materi pembelajaran, ada baiknya kita nyanyi dulu ya lagu nasional. Nyanyi apa, Ada yang Pak? tahu nggak? Lagu nasionalnya, judulnya nama kota Kembang. Bandung. Halo, Nah, Bandung. bagus. Halo Bandung. Bandung. Sudah tahu anak-anak lagunya ya? Tahu. Tahu, Bagus. Pak. Nanti kalau misalnya suaranya nggak terdengar, kita nyanyi aja ya anak-anak ya. Siap? Ya, siap, Pak. Oke, 1, 2, 3. Sudah terlihat ya? Belum ada, Pak. Belum bisa, Belum, Pak. Pak. Belum Oh, tampil. belum ada, Pak. Oh, belum. Belum tampil. Pak Guru ternyata lupa share screen. Oke. Terlalu bersemangat nih Pak Gurunya. Halo. Sudah bisa dilihat? Sudah, Ada, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, Pak Guru geser lagi ya. Karena tadi udah mulai ternyata. 1, 2, 3. Terdengar suaranya? Benar, Pak. Oke. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Ayo yang bagus suaranya. Sama beta, gak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bumi rebut kembali. Halo. Iya, Tolong. cukup. Ya. Baik, sudah cukup satu stanza saja. Iya, terima kasih anak-anak ya sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, Halo Halo Bandung itu kan peristiwa memperingati tentang apa itu? Perjuangan waktu Bandung menjadi lautan api ya. Ya, Apa Pak. itu peristiwanya tuh? Bandung lautan api apa maksudnya tuh? Ada yang tahu nggak? Anak-anak kelas Bandungnya 5. jadi laut api, Pak. Pertempuran di laut? Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ya. Waktu itu terjadi pertempuran antara para pejuang kita yang bagaimana senjatanya tuh kalau waktu itu? Sudah canggih, modern? Bambu, Pak. Iya, masih sangat Bambu, Pakai Pak. bambu runcing, Pak. masih sangat tradisional ya. Pakai bambu runcing tapi bisa nggak takut, nggak maju, nggak mundur selangkah pun ketika berhadapan dengan siapa itu penjajahnya? Belanda. Nah, Belanda. Baik, sekarang satu lagi nih sebelum kita mulai, anak-anak sudah siap belum memulai pembelajaran? Siapa? Siap ya, tapi suaranya masih 1, 2. Kalau begitu, mari. Oh, oke. Nah, itu Ari semangat, tuh, Ananda Ari. Pak Guru suka tuh kalau anak-anak bersemangat begitu. Sekarang satu lagi ya, ice breaking nih. Ice breakingnya terlihat tidak? Apa kurang besar? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi ini ice breakingnya adalah tepuk tangan 1. Kalau Pak Guru bilang tepuk tangan 1, 1 kali tepuk. Prok gitu ya.
Kalau Pak Guru bilang tepuk tangan 2, 2 kali prok-prok. Kalau tepuk tangan 3, prok-proknya 3 kali. Ingat, untuk memainkan ice breaking ini, permainan ini, anak-anak ikuti instruksinya ya. Ikuti arahan dari Pak Guru. Siap? Halo? Anak-anak? Ya, Pak. Kita mulai ya. Kita mulai? Oke, tepuk tangan 1. Oke, bagus. Sesuai instruksi. Tepuk tangan 3. Oke. Tepuk 1. Ayo. Siapa yang tepuk tangan? Padahal instruksinya kan adanya tepuk tangan 1. Tadi Pak Guru bilang apa tadi? Yang terakhir itu. Tepuk 1. Nah, ada nggak instruksi tepuk 1 di layar? Tidak ada, Pak. Nah, ada kata yang miss ya. Ayo, berarti belum fokus nih anak-anak nih. Mungkin karena belum makan siang. Pak Guru juga belum. Baik, kita ulang lagi ya. Iya, Pak. Oke, ini karena pelajarannya Ayo Matematik. teman-teman yang kompak dong, biar Nah, bisa. pelajarannya matematik, jadi harus banyak tepuk-tepuk nih. Kan tepuk jidat bisa kalau bisa. Kayak Oke, siap ya? Siap, Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 4. Ada. Bagus. Berarti sudah fokus ya? Baik, sudah fokus. Nah, itu namanya anak-anak Pak Guru ingin mengetahui sudah siap belajar belum dengan tingkat fokusnya barusan. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelumnya Pak Guru ingin menyampaikan pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak matematik di kelas 5 pembelajaran kemarin, di minggu kemarin, pertemuan sebelumnya? Kalau sekarang kita belajar tentang bangun ruang, volume bangun ruang khususnya kubus dan balok ya. Nah, sebelumnya apa? Ada yang masih ingat? Skala, Pak. Skala, Pak. Bagaimana? Kalau skala itu kan di semester 1 anak-anak. Puas, Oh. Pak. Sebelumnya ada di pembelajaran apa? Pangkat 3 dan akar pangkat 3. 3. Karena volume itu berkaitan dengan pangkat Tutup. 3. Lupa ini, tadi udah tepuk-tepuk juga. Nah, baik. Nah, sekarang kita tadi seperti Pak Guru sampaikan, hari ini kita belajar tentang volume bangun ruang khususnya kubus dan balok. Nah, ini slide berikutnya belum geser ya? Bapak nggak di preview. Ya, harus di preview dulu ya. Sebentar ya. Slideshow. Oke. Nah, bagaimana sudah terlihat yang slide barunya? Iya, Pak. Oke. Sebelum masuk ke materi mengenai volume kubus dan balok tadi, coba anak-anak bayangkan, imajinasikan bangun ruang yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah atau di kelas atau di mana saja yang kalian bisa temukan. Lemari, Pak. Lemari itu bentuknya seperti apa? Kubus atau balok? Halo. Baik sekali jawabannya. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Bumi sama Ibu. Anandaria dan Ananda Mistri ya, pinter-pinter tuh. Oke, ada lagi selain lemari yang bisa kita temukan? Kardus, Pak. Kulkas, Pak. Rubik, Pak. Kulkas, Kulkas. rubik, kulkas. Kalau kulkas itu apa tuh? Bangun ruang apa? Balok. Bagus sekali. Balok. Kubik tadi ada yang jawab kubik, Ananda Mistri ya. Kalau kubik apa? Kubus, bagus. Baik, sekarang Pak Guru akan geser slide ya, slide berikutnya kita lihat. Terima kasih jawabannya. Nah, ini juga merupakan contoh beberapa jenis bangun ruang yang ada di sekitar kita. Siapa bisa menyebutkan namanya ini? Yang terlihat ya, kursor yang bergerak-gerak nih. Dadu, Pak. Dadu. Dadu, bagus. Sebelahnya tadi yang disampaikan oleh Ananda Mistri apa? Rubik. Rubik. Nah, ini sebelahnya apa? Es batu. Es batu, ya. Jadi aus, Pak. Jadi aus sama. Pak Guru juga butuh es nih, tapi takut pilek nanti.
Oke, sebelahnya apa ini? Kado, Pak, kado. Bungkus kado. Bentuknya apa itu bungkus kado? Bungkus. Baik sekali. Kita lompat ke bawah nih apa nih? Yang banyak hewan-hewan nih. Akuarium, Pak. Akuarium, bagus sekali. Bentuknya apa itu, anak-anak? Balon, Pak. Balon. Bagus. Nah, pada dasarnya kita sudah mengetahui ya, anak-anak sudah mengetahui bangun ruang yang ada di sekitar kita. Kita geser ya. Ini juga merupakan sama seperti tadi, bangun ruang yang biasa atau mudah kita temukan di sekitar kita. Nah kali ini lebih fokusnya ke balok ya. Ada penghapus di situ, ada lemari es, ya, ada kulkas, ada kardus, ada lemari tadi, ada spon dan seterusnya. Baik, nah sebelumnya setelah tadi apersepsi, Pak Guru sampaikan bangun ruang yang ada di sekitar kita. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini nih anak-anak. Pertama, dengan mempelajari volume bangun ruang khususnya kubus dan balok, siswa dapat memahami pengertian bangun ruang kubus dan balok beserta sifat-sifatnya. Kedua, siswa dapat membuat bangun ruang kubus dan balok. Nah, ini nanti proyeknya adalah anak-anak membuat bangun ruang kubus dan balok. Yang ketiga, siswa dapat menghitung volume dan kubus satuan. Jadi selain kalian bisa menguasai, menghitung volume dengan kubus satuan, kalian juga dapat membuatnya, membuat proyek. Oke, nah ini lanjut lagi, ini juga bangun ruang yang tadi. Jadi contoh kitnya ya, Pak Guru tidak ada, ini tidak bawa, tapi ini diwakili oleh gambar. Ada misalnya kerucut di situ, terus apa lagi? Misalnya yang Ananda bisa ketahui. Tabung. Ada lingkaran, bagus. Tabung. Ada tabung, Limas. ada limas, bagus. Oke ya, berarti anak-anak ada prisma, luar biasa. Terima kasih ya jawabannya anak-anak. Kita geser lagi ke halaman setelahnya. Nah, setelah tadi kalian mengetahui sejumlah bangun ruang, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Karena ini ada 12 siswa, maka satu kelompoknya dua anak ya, 2 siswa. Kelompok lingkaran, ini sesuai absen atau kalian masuk sendiri? Mengajukan diri gitu. Sesuai absen? Kayak kelompok 1, Pak. Oh, kayak kelompok 1, kelompok lingkaran ya. Ini karena kaitannya dengan bangun ruang, kelompok lingkaran kita tentukan dengan bagaimana tadi? Mengajukan diri atau Pak Guru yang tunjuk sesuai absen? Guru saja. Bagaimana? Anda misteri? Guru saja yang bagi. Baik, kalau Pak Guru saja kita tentukan sesuai daftar hadir ya. Jadi Ya, kelompok lingkaran. Nanti kalau bikin sendiri CS friend, Pak. Kalau bikin sendiri ya kita menghindari itu ya. Ya. Menghindari CS friend kata anak misteri. Terima kasih. Baik, jadi kelompok lingkaran itu nomor urut absen 1 ini Ananda Ari dan Ananda Fitiah tadi ya. Ya, Kelompok Pak. tabung. Iya, Pak. Kelompok tabung itu ada Ananda Ita dan Ananda Mistri ya tadi ya. Ya, Pak. Oke, kelompok kerucut ada Ananda Novian dan Hijrah. Ya, Pak. Ada kelompok kubus ada siapa? Nah, ya seterusnya diteruskan oleh sesuai abjad ya, sesuai absen. Ada pertanyaan mengenai kelompok? Nggak ada, Ya, Pak. Pak. Tidak ada yang keberatan ya? Baik, makasih. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, kita sekarang setelah tadi membuat kelompok, kita masuk ke pengertiannya. Pengertian bangun ruang, coba minta tolong nih, dibacakan oleh siapa yang bersedia membacakan? Saya aja, Pak. Baik, silakan Ananda Ari. Pengertian. Bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Bangun ruang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Oke. Nah, baik, sebelumnya ya, kita bahas Bapak sedikit. izin ke toilet ya, Pak. Ya, silakan Ananda Novian. Nah, jadi bangun ruang itu yang Pak Guru buat, yang diberi tebal itu ya. Jadi bangun 3 dimensi. Dia terdiri dari ruang dan atau volume dan juga sisi yang saling membatasi ya. Jadi ada sisi, ada volume, Nanti kaitannya dengan menghitung karena dibutuhkan sisi dan volume. Nah, bangun ruang itu ada 2, yang bentuknya lengkung dan juga
datar. Nah, yang bangunan lengkung misalnya apa tadi? Kalau masih ingat nggak? Yang seperti gelas itu? Tabung, Pak. Ah, bagus. Kalau bagus, ya betul. Siapa yang jawab tadi? Tidak terlihat di layar? Pak. Oh, Ananda Fitria. Bagus, pinter sekali. Kalau yang datar Pak, tadi? permisi ke kamar mandi, Pak. Wah, ada 2 orang yang ke kamar mandi. Pak. Baik, baik. Silakan. Iya. Silakan Ananda Yuni. Jangan sampai pipis di kelas. Oke, lanjut. Nah, kalau yang datar tadi misalnya apa tadi tuh? Yang seperti penghapus? Penghapus namanya ya. Penghapus atau apalagi misalnya yang tadi disebutkan oleh Ananda Vera? Pak. Ada lemari, Pon. Pak. Lemari. Bagus. Terima kasih Ananda Ria. Kulkas, Pak, kulkas. Kulkas. Terima kasih Ananda Saleha ya, yang Saleha. Baik. Itu tadi mengenai pengertian. Sekarang kita lihat nih, tadi kalau ada bicara sisi sama volume, ini kita kaitannya balok, nanti kubus di belakangnya. Kali ini Pak Guru yang baca ya. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk 3 pasang persegi atau persegi panjang. Nah, balok mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12. Nah, ini tanda panahnya bisa kita lihat ya, kita bisa kenali mana sisi atas dari tanda panahnya, mana sisi alas atau sisi bawah, mana sisi tegaknya yang berdiri, mana sudutnya, mana rusuknya. Nah, coba kita lihat misalnya sisi alas, ada yang bisa menyebutkan berdasarkan tanda panah yang bisa terlihat di layar? Ada? Atau Pak Guru tunjuk? Ada 2, Pak. Ada 2, sisi alas ya. Sisi alas? Sisi alas 1. Oke. Salah 1, Pak. Ya, coba sebutkan. Ari atau Saleha nih yang menyebutkan sisi alas. ABCD, Pak. Baik sekali Ananda Mistri ya. Ya. ABCD. Kalau sisi tegak ada berapa? Ada 2, Pak. Baik. Ada 4 apa 2? 2, Pak. Ada 4 apa 2? 4. Oh, 4. Ya. Ada 4. Bagus. Coba satu saja sebutkan. Saya, Pak. Ya, Ananda Ria. ABFE. ABFE. Bagus sekali. Itu tampak depan ya, sisi depannya. Bagus. Ya, Ada pertanyaan yang lain? Ada yang belum paham dari balok nih, tampilan balok? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kita geser ya. Nah, sekarang sifat-sifatnya, sifat-sifat balok. Coba dibacakan oleh Ananda Wahyudin. Ada Ananda Wahyudin? Toilet kali, Pak. Nah, ke toilet. Coba. Sifat balok. Oh, ada. Silakan Ananda Wahyudin. Sifat balok. 1. Balok memiliki 6 bidang sisi yang berbeda ukurannya, tapi setiap sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. 2. Ada 3 pasang sisi yang saling berhadapan pada balok, di mana sisi balok terdiri dari bangun datar persegi panjang. 3. Balok memiliki 12 rusuk, tapi tidak sama panjang. Ada 3 kelompok rusuk yang masing-masing terdiri dari 4 rusuk yang sama panjangnya. Yang keempat, balok memiliki 8 titik sudut. Nah, itu Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Wahyudin ya. Ya. Jadi balok itu berbeda-beda ukurannya. Yang pertama tuh ya. Terus juga dia punya 3 sisi yang saling berhadapan pada balok. Ada 12 rusuk ya. Kemudian sudutnya juga tadi seperti yang di slide sebelumnya ada berapa? Ada 8 sudut ya. Ada 8 sudut. Baik, ada pertanyaan mengenai sifat-sifat balok? Sebelumnya sudah kita bahas. Tidak ada ya? Nah, sepertinya ini mulai jenuh nih. Pak Nur, Ya? saya izin ke toilet ya. Saya juga, 3. Pak, izin ke toilet. Oke, silakan ke toilet. Nah, ini gambar balok nih, ya. Gambar balok. Coba Pak Guru tanya mengenai sudut tadi yang terakhir sifatnya ya. Siapa yang bisa menyebutkan misalnya di sisi depan nih sudutnya ada berapa? Yang ABFE, ini abjad ABFE ada 4. Yang mana aja? Sudut apa aja tuh? A, A, B, bagus. Sudut A, sudut B, sudut E, dan sudut F. F. Oke, bagus. Nah, ada pertanyaan mengenai sudut. Tidak, Pak. Nah, jadi sudut itu titik temu ya, titik temu setiap sisi. Bagus. Setiap titik temunya.
Kita geser lagi. Nah, sekarang masuk ke rumus, karena nanti kalian akan menghitung. Ini pelan-pelan aja diingat-ingat ya. Nggak perlu buru-buru, seiring proses pembelajaran. Nah, yang pertama, permukaan. Rumus permukaannya itu, kalau kita lihat tadi ya, slide-nya, perlu nggak ditampilin lagi? Tidak usah ya, langsung saja nih kita lanjut. Ya, mengingat mau sholat Jumat. Nah, rumus permukaan 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Karena ada kaitan sama volume ya, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, rumus diagonal. Diagonal itu apa tuh? Vertikal, mendatar, tegak, atau miring? Miring, Pak. Bagus, ya, diagonal itu miring. Karena dia miring membelah 2 bangun tadi, bangun balok, maka rumusnya menjadi berkuadrat. Yakni persegi panjang persegi, panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 kuadrat. Jadi nanti dihitung dulu satu-satu, yang di dalam kurung baru dikuadratkan, pangkatkan. Rumus keliling balok. Nah, keliling balok nih sering muncul di soal-soal ya anak-anak. Karena dia memiliki 4 sisi tadi, maka 4 dikali panjang ditambah lebar Tinggi. ya dikali tinggi. Bagus. Terakhir, rumus volume atau isi ya. Balok tuh kalau kita mau tahu isinya, rumusnya panjang kali lebar kali Tinggi. bagus. Tinggi. Volumenya. Nah, ini nanti muncul di soalnya anak-anak ya. LKPD-nya akan Pak Guru bagikan di belakang. Nah, ini kalau balok dibuka, nah Pak Guru belum memberikan contoh, nanti akan Pak Guru sampaikan. Persiapannya belum ya, belum matang. Balok kalau dibuka, ibarat karton gitu ya. Tadi ada gambar karton, terus dia akan memiliki jaring-jaring. Nah, di jaring-jaringnya misalnya, kalau kita anggap ini yang gambar pertama nih ya, ini misalnya yang biru pertama ini, yang Pak Guru goyang-goyang kursor, itu misalnya sisi alas, maka kalau dilipat, ya dilipat sisi hijau, anggaplah ini nomor 2, kalau yang biru ini nomor 1, yang hijau ini nomor 2, yang kuning pertama ini nomor 3, yang hijau kedua nomor 4, yang biru berikutnya nomor 5, yang belakang nih yang terakhir nomor 6. Maka dia akan menjadi sebuah kardus, balok gitu ya, kardus. Nah, coba Pak Guru tes nih. Pak Guru tes ya. Coba siapa yang bisa kalau misalnya sisi atapnya itu yang warna biru ini yang biru ini terlihat ya, maka sisi alasnya yang mana? Dari 5 gambar sisanya, apakah biru yang ini sisi alas atau Iya, yang Pak. ini? Yang mana? Yang biru, Pak. Yang biru, Pak. Ya, yang biru ya. Jadi kalau dilipat dia bagian bawahnya yang biru ini. Mau mana layarnya? Nah, ini. Nah, sisi atasnya ini, sisi alasnya yang biru ini. Oke, cukup satu contoh ya. Iya, Kita Pak. geser. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada, Pak. Oke, Ada, Pak. kita langsung ke LKPD dulu ya. Ini Pak Guru ganti dulu. Nah, yang kubus nanti LKPD. Mana ini? Nah, ini bahan ajarnya. Tadi di tujuan pembelajaran dengan mengamati gambar ya. Tadi kalian sudah mengamati sejumlah gambar. Ini sudah bisa dilihat gambarnya anak-anak? Udah, Pak. Nah, ini kan dari gambar yang tadi anak-anak lihat dan yang dilihat lagi, Pak Guru perlihatkan lagi, kalian dapat membuat project ya, membuat jaring-jaring atau gambar balok dan kubus dari jaring-jaring ini. Nanti alat-alat yang diperlukan, misalnya yang di bawah, di atas. Belum. Lama ini. Maaf ya, tunggu dulu. Oke, satu lagi.
Ini maksudnya. Sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah ya? Pak Guru perbesar sedikit gambarnya. Nah, ini Dijemput bahan. toilet ya, Pak. Oke, silakan Fitria. Ini alat dan bahan yang perlu Ananda persiapkan dalam praktikum kali ini. Ada karton tadi ya. Karton Nggak bisa ada kelihatan, Pak. Belum. Yang saya lihat kuning sama ungu ini fotonya, apa jaring-jaring. Oh gitu. Yang lain bagaimana? Sama, Pak. Itu jaring-jaring sama ya? kuning sama ungu. Saya stop sharing dulu. Semangat. Pindah slide ya. Pak Guru pindah slide. Nah, bagaimana sekarang? Ada apa? Ya, Pak. Oke. Pak Guru perbesar biar kelihatan. Nah, ini alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Pertama karton tadi ya. Kemudian ada penggaris yang mudah mencarinya. Ada pensil, ada gunting, dan lem. Lem apa aja boleh ini. Lem kertas boleh atau lem yang lebih kuat lagi boleh. Nah, cara membuatnya yang pertama nih. Pertama pensil kita siapkan, lalu ada penggaris tadi dan gunting, kemudian digambar dulu sketsanya ya, gambar jaring-jaring kubusnya. Nih, bentuknya seperti huruf ini, nanti anak-anak bisa melihat di layar. Sekarang tinggal gunting, ya. Setelah kalian jadi gambarnya tadi, gunting gambar jaring-jaringnya, setelah digunting ditekuk, ya seperti membuat pesawat-pesawatan ya. Nanti setelah ditekuk tinggal dihubungkan maka akan menjadi kubus. Balok juga pada prinsipnya sama. Ya. Oke. Dari ini apa? Project ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke bawah? Yang pertama apa? Jaring jadi Pak ya? Bagaimana? Ananda Buat jaring-jaring berarti Pak ya? Ya, pertama Ananda buat jaring-jaring dulu, digambar dulu di karton yang sudah kalian siapkan. Lalu digambar, nah nanti dipotong, digunting sesuai gambar yang kalian bikin. Jadi kubus apa balok ini Pak? Prinsipnya sama, karena kan kubus atau balok kalau dibuka dua-duanya menjadi jaring-jaring, ya. Oke, gimana, Ananda Novian? Bukan maksudnya kalau yang suruh gambar kubus kan berarti ukurannya beda. Ya. Kalau balok kan ukurannya beda gitu, Pak. Iya. Jadi kita bikin yang mana nih, Pak? Kita bikin balok. Karena tadi Pak Guru langsung lompat ke LKPD ya, gambar kerja kalian nih, proyeknya maksudnya. Nah, setelah membuat proyek ini nanti Pak Guru beri waktu sampai akhir ya, sampai akhir pembelajaran. Sekarang silahkan kalian tuliskan, jadi buku kalian masing-masing, perbedaan antara bangun kubus dan balok. Perbedaan antara kubus dengan balok. Ya, silakan dikerjakan berdasarkan kelompok yang tadi sudah kita buat di awal. 10 menit cukup? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Bagus. Oke. Kelompok lain? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Oke, selesai, sudah Pak. semua ya? Oke, Ya. bagus. Terima kasih. Nah, dari gambar yang sudah, proyek yang sudah Ananda buat tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, kita belajar apa aja nih? Coba, Pak Guru tunjuk deh. Fitria, coba Fitria. Ya, Kita hari ini belajar apa? Tadi belajar mengenai balok, isi, kubus, terus apalagi tadi ya? Saya lupa, Ya, Pak. ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ya. Ciri-ciri balok. Ya. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari ini? Jadi Bagaimana? tahu, Pak. Ya, sebelumnya belum tahu ya. Iya. Tapi di awal pembelajaran anak-anak sudah mengetahui benda-benda apa yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Tadi misalnya ada yang nyebut lemari, ya kan? Spons gitu ya. Jadi pada dasarnya pembelajaran yang materi ajaran yang kita pelajari hari ini bisa kita temui di
sehari-hari kita. Terus yang kurang apa nih yang bisa kita tindak lanjuti? Tadi sudah kita pelajari sudah, terus, ada pengetahuan baru, ada yang menyampaikan tadi, apa yang perlu ditingkatkan di berikutnya dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Anak kelas 5? Lebih Ari? semangat lagi, Pak, belajarnya. Iya, harus lebih semangat lagi. Supaya lebih semangat bagaimana tuh caranya? Apa yang bisa kamu usulkan, sarankan? Anandaria? Buat yel-yel, Pak. Buat yel-yel. Boleh nanti ke depannya anak-anak bisa mempersiapkan yel-yel ya dari kelompok yang sama di rumah, sehingga pada pertemuan setelah ini kita bisa menampilkan gitu ya, menampilkan yel-yel dari 1-2 kelompok. Oke. Dari sini satu lagi nih, ada pertanyaan lain nggak sebelum Pak Guru tutup? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Sudah. Tidak ada pertanyaan Nanya, lagi? Pak. Ya. Tadi Silakan. kita di awalnya kan belajar pakai bambu runcing katanya tadi di video. Kenapa kita kelahinya pakai parang aja, kan buat bambu runcing pakai parang, Pak? Oh iya. Ya mungkin karena bambu runcing itu dia lebih tahan kali ya, lebih tahan karat kalau bambu. Dan Lupa. mungkin Pak Guru juga belum pernah megang bambu runcing, Sob. Ya. Kalau sekarang kan pertempuran sudah lebih canggih ya, sudah lebih canggih. Anak-anak bisa lihat itu di Google. Kalau zaman dulu mungkin yang paling sederhana, mudah didapat yaitu bambu. Kalau di tempat anak-anak masih ada pohon bambu? Banyak, Banyak. Pak. Ada, Pak. Oh, masih banyak ya. Pak. Sudah Nah. jarang. Ada yang bilang jarang sudah, tapi di ada, Pak. di belakang rumah ada tuh, menurut Tasman. Berarti memang sebagian tempat bambu runcing masih ada. Nah, tapi kalau di tempat Pak Guru sudah langka bambu runcing. Di Jawa Oke. ada, Pak, banyak. Ya di Jawa, mungkin di Jawa bagian mana itu? Ada di Semarang. Oh, Jawa Tengah, Semarang. Bagus, terima kasih. Oke, itu mengenai bambu runcing yang ditanyakan oleh Ananda Ari barusan. Tidak ada lagi pertanyaan atau bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, sebelum ini kita tutup dengan ini ya, satu lagi permainan supaya nggak jenuh sebelum kita sholat Jumat ya. Clue-nya begini, jadi ketika satu orang yang Pak Guru tunjuk nanti menyebutkan entah itu nama negara saja ya, nama negara, nanti huruf terakhirnya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan setelah dia. Misalnya Pak Guru menunjuk Ari, Ari menyebutkan nama negara Australia. Australia huruf terakhirnya apa? A. Nah, Ari menunjuk siapa? Misalnya Ari menunjuk kawannya, misalnya Ria. Ria harus menyebutkan nama negara yang juga diawali A, tapi jangan Australia lagi. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, siap. Kita mulai. Yang pertama nih, siapa nih kira-kira yang Allah. Pera. Tampil sinyal. bagaimana? Sinyalnya rusak. Pera ya, coba Pera. Putus, Pak. Yang suara itunya sinyalnya jelek, Pak. Hujan. Iya, di sini hujan deras. Oke, sebentar lagi ya. Oke, Pera, coba Ananda Pera sebutkan satu negara di Asia. Bebas. Benua Asia. Malaysia. Malaysia. Oke, tunjuk siapa setelahmu. Ari. Oke, Ananda Ari, silakan. Malaysia huruf terakhirnya Argentina. Lanjut, tunjuk siapa? Saya tunjuk Ananda juga. Teman saya Mistri. Oke, Ananda Mistri. Argentina. Apa? Argentina, Albania. Albania, Eropa ya, Albania. Hurufnya terakhir A. Ananda Mistri menunjuk siapa nih sekarang? Bu Saleha. Oke, Oke. Ananda Saleha, Ya, huruf A saya semua ini. Afghanistan. Afghanistan, geser lagi ke Asia. Afghanistan, Saleha menunjuk siapa sekarang? Teman saya Ria yang cantik. Ananda Ria. Afghanistan, huruf terakhirnya apa tadi? N ya? Ya, Pak N. Norwegia. Norwegia, geser ke Eropa. Norwegia, terakhir. Siapa nih terakhir nih? Setelah Ananda Ria.
Tunjuk satu orang, Ananda Ria. Halo? Kiri siapa, Ria? Tasman, Pak. Ananda Tasman yang tadi diam saja. Ananda Tasman, Norwegia tadi. Mudah ya ini, A lagi. Ya, Afrika. Afrika, bagus sekali. Kenapa Ananda Tasman milih Afrika tuh? Karena negara tetangga. Tahu waka-waka dia, Pak. Afrika Selatan. Oke, Tahu baik. waka-waka, Pak. Iya. Luar biasa. Terima kasih anak-anak hebat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi sebelumnya kita tutup dengan berdoa. Tadi kalau diawali dengan absen, sekarang diawali dengan anak yang pertama kali datang masuk kelas tadi. Siapa? Untuk doa penutup. Ian, Pak. Pertama kali datang tadi, Pak. Siapa? Ada Ian. Dari Oke, kemarin nggak Ananda. pulang, Ian, Pak. Dari kemarin nggak pulang. Iya, Oke, dia Ananda Yan hadir. Nginep kayak Pak. Nah, kelihatan rambutnya. Oke, Ananda Yan silakan. Temannya Pimpin doa dipimpin. Pak ya. Pimpin Ya. doa. Oh, iya, Aduh, iya. ya Allah. Lagi pusing Pak pala saya nih Pak. Sama, Pak Guru juga pusing. Oke, teman-teman kita berdoa yuk. Kita pulang. Saya belum makan ini Pak. Ya. Oke, Sama. berdoa dimulai. Amin. Amin. Selesai. Ya, Sudah Pak. alhamdulillah. Terima kasih Ananda Novia, Ananda Ari, Ananda Wahyudin, Ananda Ita, Ananda Yuni, Ananda Fitia, Ananda Mistri, Ananda Tasman, Ananda Saleha, Ananda Pera, Ananda Ria, dan satu lagi kita. Atas pembelajaran kita pada hari ini, ya. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Kayaknya waktunya sama kan lebih. Banyak.